Sekitaran tahun 2006, Khalil, warga desa Koncang, Pandeglang, menabur bibit ikan di sawah desa. Bibit-bibit ikan itu Khalil rawat dan besarkan sendiri. Hingga tiba saat ingin memanen ikan-ikannya, Khalil dibuat terkejut. Ikan-ikannya itu ternyata sudah dipanen oleh tetangganya, bahkan sudah dijual oleh tetangganya itu. Khalil pastilah sakit hati. Bagaimana bisa tetangganya itu memanen ikan-ikan yang harusnya menjadi haknya? Meskipun begitu, Khalil kala itu memilih diam. Beberapa tahun kemudian tetangganya itu meninggal. Lantas anak laki-laki dari tetangganya itu menumpang atau tinggal di rumah Khalil. Anak laki-lakinya itu bernama Suganda, sudah menikah dan punya anak. Sayangnya, hubungan keduanya tidak begitu akur. Meskipun sudah diberi tumpangan tinggal oleh Khalil, Suganda tega bersikap kurang ajar padanya. Sikap Suganda yang tak tahu balas budi itu sering membuat Khalil tersinggung atau tak puas hati. Bahkan keduanya sering adu mulut. Namun, meskipun begitu, Khalil masih mengizinkan Suganda menarik kabel listrik dari rumahnya untuk dibagi ke rumah Suganda. Dengan demikian harusnya pembayaran listriknya dibagi dua. Namun Suganda hanya membayar seadanya, tak sesuai pemakaian. Khalil pun sering mengingatkan Suganda jika itu tak adil. Namun keduanya yang ada malah adu mulut. Hingga tahun 2021, KWH listrik milik Khalil rusak. Saat itu, Khalil mengajak Suganda agar bersama-sama memperbaikinya. Suganda malah justru tak mau membayar biaya kerusakan listrik. Adu mulut keduanya pun tak terelakkan. Merasa diremehkan, Khalil lantas teringat kelakuan ayah dari Suganda 15 tahun yang lalu. Kala itu, ayah Suganda telah merampas hasil panen ikan yang sudah ia rawat sendirian. Hingga timbullah amarah dan dendam Khalil kepada Suganda. Seperti biasanya, Khalil pergi ke sawah. Selang beberapa waktu Suganda datang. Suganda lantas datang menghampiri Khalil. Suganda menawarkan kopi kepada Khalil, tapi dengan nada menyindir. Suganda lantas pergi meninggalkan Khalil. Khalil yang menyimpan dendam 15 tahun yang lalu dengan ayah Suganda dan sekarang disepelekan oleh Suganda, terbakar emosinya. Ia lantas mengambil sajam yang biasa ia gunakan saat bekerja di sawah. Dengan sajam itu, Khalil menyerang Suganda dari belakang. Kejadian itu sempat dilihat orang lain dan hendak dilerai. Namun, Khalil yang sudah sangat marah mengancam orang tersebut. Ia katakan, jika ikut campur orang itu akan dia bunuh juga. Lantaran diancam, orang itu pun lari pergi. Sementara itu, Suganda masih berusaha melawan dengan tangannya. Khalil semakin marah. Pada akhirnya, sebanyak 10 kali, Khalil layangkan sajam ke tubuh Suganda, mulai dari kepala hingga kaki. Suganda pun meninggal di tempat. Setelah puas dengan apa yang dilakukannya kepada Suganda, Khalil lantas pergi meninggalkan jasad Suganda. Ia pergi bekerja di sawah seperti biasanya. Barulah siang harinya, anak Suganda datang ke sawah. Anaknya itu hendak mengantarkan makan siang untuk ayahnya. Setibanya di sana, ia malah menemukan ayahnya sudah terlungkup di tepi sawah dengan kondisi bersimbah darah. Putra Suganda tersebut lantas pergi memanggil warga sekitar. Kasus pembunuhan Suganda kemudian diteruskan ke Polres Pandeglang. Setibanya polisi di sana, barulah jasad Suganda bisa dibawa ke Rumah Sakit Berkah Pandeglang. Berdasarkan keterangan saksi yang sebelumnya melihat kejadian, maka polisi melakukan pengejaran kepada Khalil. 2 hari setelah kejadian, barulah polisi bisa menangkap Khalil. Saat itu, Khalil sedang berada di sawahnya. Saat dimintai keterangan, awalnya Khalil tak mau mengakui perbuatannya. Sampai akhirnya, ia pun mau mengakui perbuatannya terhadap Suganda. Khalil pun bercerita alasannya mengapa sampai setega itu kepada Suganda. Atas perbuatannya, Khalil didakwa pasal 337 KUHP junto pasal 340
dengan tuntutan ancaman penjara 15 tahun atau bahkan hukuman mati. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.